Selamat pagi, suara saya jelas, Hadi? Ya, jelas Kak Edi. Oke, wow, kita masih terus saudara semangat dan setia tekun, itulah yang sangat menyentuh hati saya. Saudara mau terus bertekun dalam Tuhan ya. Saudara nggak kebetulan masa uh, lockdown ini Tuhan izinkan begitu panjang saudara. Sudah hampir 2 tahun tentunya ya, 1 tahun lebih. Tapi Tuhan punya rencana yang luar biasa, saudara. Ya, melakukan hal-hal yang amazing, yang nggak akan terjadi kalau tidak ada ya masa kita, saudaraku, ya di lockdown ini. Karena itu kita mau bersyukur, ya, dan kita percaya ya Tuhan pasti kasih kita kesempatan lebih lagi. Nanti saudara setelah lockdown ini, ya dia bawa kita semakin diperlengkapi. Nah, hari ini saudara, saya mau melanjutkan pembahasan kita tentang Roh Kudus, ya. Tapi kali ini saya mau membahas tentang Roh Kudus dan pemuritan, saudara. Ya, karena kita sering nggak sadar, saudara, kita sering berpikir gini, waduh, saya lagi nggak pemuritan ini. Pemuritan itu kayak murid-murid, ya. Kalau murid-murid itu tuh, ya dia kan pemuritan, dia ikut seorang rabi. Yesus itu rabi ya. Wah, rabi itu pasti enak sekali dia ikut. Kenapa? Karena ya dia bisa ketemu rabinya, ngomong sama rabinya, sentuh rabinya, ya. Karena pemuritan itu gini, saudara, di zaman Tuhan Yesus, ya, zamannya murid-murid, pemuritan itu adalah kita mengikut seorang rabi, belajar dari rabi itu, dan sampai menjadi serupa dengan rabi itu. Nah, rabi itu apa, saudara? Rabi, nah ini saudara catat ya, ini penting, adalah guru kehidupan. Guru kehidupan. Jadi, ya saudara, orang Israel atau orang Yahudi belajarnya itu selalu sama rabi, ya. Jadi kenapa saudara? Karena rabi itu guru kehidupan. Dia mesti ngerti all in. Ya, dia mesti mengerti saudara ya bagaimana menafsirkan Alkitab. Bagaimana ya mengajarkan supaya murid-muridnya mengerti Alkitab. Bukan hanya itu saudara. Seorang rabi harus mengerti semua aspek-aspek kehidupan. Rabi harus mengerti saudara termasuk matematika, harus mengerti bagaimana cara masak yang kosher ya, yang halal ya saudara. Dia harus mengerti ya cara kelola keuangan itu menurut Alkitab gimana, ya cara jadi suami gimana, ya cara jadi anak gimana, cara jadi orang tua gimana. Nah, itulah makanya rabi disebut guru kehidupan. Jadi saudara, orang Yahudi belajarnya selalu dari rabi. Nah, waktu itu saudara, rabi-rabi itu saudara pinter-pinter. Ya, rabi itu rata-rata IQ-nya saudaraku harus sangat pinter baru bisa jadi rabi. Ya, dia harus mengerti all in. Nah, murid-murid saudaraku ketemulah dengan Yesus. Wow, Yesus rabi yang lebih hebat dari rabi-rabi biasa. Lebih hebat dari Gamaliel. Karena Tuhan Yesus saudaraku, IQ-nya jelas. Ya, wah nggak tahu dia. Dia super, rabi yang super. Keren ya. Nah, kita kalau berpikir gini saudara, enak ya jadi murid-murid ya, bisa ketemu Yesus langsung, bisa ngobrol sama dia, bisa nanya apa aja. Ya, sekarang kita mau nanya Alkitab, saudara, ya nanyanya sama siapa kita pikir. Wah, kalau Yesus langsung yang menjawab kan keren. Ya, waduh. Ya, kita berpikir saudaraku lebih baik kalau kita hidup di zaman seperti murid-murid, ya. Nah, tapi mari kita lihat saudara, apa kata Tuhan. Waktu murid-murid sedih sekali, next berikutnya. Waktu murid-murid sedih sekali karena mau ditinggal oleh Tuhan Yesus.
Mari kita lihat Yohanes 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Jadi Tuhan bilang, jangan sedih murid-muridku, karena aku udah mau pergi, ya. Karena nanti kalau aku pergi, kamu nggak punya lagi guru seperti aku kan, guru kehidupan. Kamu mau nanya kapan ya? Kamu mau ngobrol sama aku, aduh gimana, aku udah pergi. Tuhan bilang, enggak, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sekali lagi, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Lebih berguna, lebih efektif, lebih dahsyat, lebih hebat lagi nanti kalau aku pergi. Kenapa? Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Haleluya. Justru kalau aku pergi, kamu akan hidup dalam keadaan yang lebih baik daripada sekarang ini, kata Tuhan. Lebih baik. Hah? Kok bisa gitu? Iya, karena, nah ini ayat yang ke-16, pasal 14, aku akan minta kepada Bapa, ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Wow, ini dia. Yesus bilang, nanti kalau aku pergi, aku utus, aku berikan seorang penolong yang lain. Nah, kata penolong itu adalah parakletos, ya. Kemudian saudara, nanti saya jelaskan apa itu yang lain. Nah, dalam bahasa Yunani ada dua kata yang lain, saudara. Ya, nah, satu kata itu kata yang lain yang biasa, tapi ini, saudara, yang lain di sini dia menggunakan kata alos. Ya, nah lihat yang di bawah itu alos, artinya gini, ya, aku akan mengirimkan penolong yang lain. Nah, yang lain ini artinya pribadi yang lain dengan peranan yang sama. Itu artinya alos, saudara. Jadi, aku akan kirim Roh Kudus. Ya, dia itu pribadi yang lain. Nah, ini salah satu bukti Tritunggal, Roh Kudus itu pribadi yang lain, beda sama Yesus, ya. Tapi dia punya peranan yang sama. Nah, itu dia. Saudara, jadi Roh Kudus itu ya diutus untuk menggantikan Yesus. Berarti Roh Kudus ya pribadi yang lain tapi fungsinya sama, peranannya sama, Saudara. Dia akan melakukan yang sama seperti yang Yesus lakukan. Dengan perkataan lain, Saudara, ya, Roh Kudus itu adalah rabi yang lain, ya. Tapi peranannya sama. Dia adalah rabi Yesus, ya, Saudaraku. Jadi dia tetap, ya, Saudaraku, membawa peranan Yesus walaupun dia pribadi yang lain, tapi fungsinya tetap sama, ya. Nah, berarti Roh Kudus datang buat apa, Saudara? Ya, buat menjadi rabi buat murid-muridnya, ya. Jadi Roh Kudus itulah rabi. Nah, dia bilang gini, Saudara, Roh Kudus itu akan menyertai kamu, dan dia memang sedang menyertai kamu sekarang, kata Yesus. Tapi yang lebih hebat ini, dia akan diam di dalam kamu. Wah, ini keren, Saudara. Rabi kita nanti, ya rabinya murid-murid setelah diutus Roh Kudus, rabi tidak lagi ada di luar murid-muridnya, tapi di dalam murid-muridnya, di antara murid-muridnya. Dan murid-murid ada di dalam rabinya. Wah, ini yang keren, Saudara. Mereka nyatu sama rabinya. Ya, mereka ada di dalam rabinya ada di dalam mereka. Wah, tentu pemuritannya lebih hebat. Lebih hebat. Kenapa, Saudara? Karena dulu, Saudara, kalau mereka mau ketemu Yesus, ada jarak.
ya kan? Jarak fisik, ya kan? Kalau Yesusnya lagi pergi, ya mereka nggak bisa bicara sama dia, saudara. Ya, rabinya. Nggak bisa nanya, dia lagi pergi, ya kan? Nah, kalau Yesus kadang-kadang tertidur, saudara. Ya, di kapal dia tertidur, kelimpungan murid-murid langsung kena badai. Nah, makanya Yesus bilang, adalah lebih berguna ya jika aku pergi. Kenapa? Karena nanti kalau aku pergi, aku bisa ada di dalam kalian. Kalian di dalam aku. Melalui apa? Melalui Roh Kudus. Dan nanti aku bekerjanya lewat Roh Kudus. Aku memuridkan kamu lewat Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu penolong. Saudara catat penolong artinya apa? Ya, penolong itu artinya, saudara, ya adalah saudara, ya dia parakletos itu artinya pendamping. Ya, parakletos itu artinya pendamping, saudara. Ya, seorang pendamping untuk menolong, ya, menolong kita melakukan apa yang kita tidak bisa lakukan. Ya, jadi penolong di sini bukan kayak ini, saudara, bukan kayak pembantu rumah tangga. Kalau pembantu rumah tangga, dia membantu kita melakukan apa yang kita bisa lakukan sebenarnya. Cuma karena kita sibuk, kita perlu dibantu. Kalau Roh Kudus bukan pembantu seperti itu, bukan, saudara. Dia peranannya, saudara, membantu kita, menolong kita, melakukan apa yang kita tidak bisa lakukan. Itu dia. Itulah penolong. Jadi dia sebenarnya pemurid kita. Dialah, saudaraku, guru kehidupan kita. Haleluya. Makanya, saudaraku, Roh Kudus sekarang kerennya ada di dalam kita ada di dalam dia, berarti, saudara, guru kehidupan kita keren. Ya, ada di dalam kita. Kapan aja, saudara, dia bisa mengajar kita. Dia bisa mementor kita. Dia bisa, saudaraku, menolong kita. Bahkan lebih hebat lagi, dia tolong kita melakukan apa yang kita tidak bisa lakukan. Kalau dulu Yesus ya cuman ngajarin murid-muridnya. Roh Kudus belum berdiam di dalam murid-muridnya. Jadi mereka belum punya penolong itu. Sekarang makanya Yesus bilang adalah lebih berguna jikalau aku pergi. Pemuritan kalian akan sempurna. Dulu itu belum sempurna, saudaraku. Jadi jangan orang Kristen malah lucu, pengen balik ke zamannya murid-murid. Itu belum sempurna, saudara, pemuritannya. Kenapa? Karena waktu itu penolong itu belum ada di dalam diri murid-muridnya. Makanya mereka, saudaraku, ya, berbeda sama zaman kita. Sekarang Roh Kudus sudah berdiam dalam diri kita. Nah, barulah murid-murid setelah penuh Roh Kudus, di situ pemuritannya sempurna, saudara. Nah, jadi kita lanjut ya. Jadi next kita lihat, saudara. Jadi apa yang Roh Kudus lakukan untuk menggantikan dan meneruskan peranan Yesus? Ya, jadi ngapain? Kita sering pikir Roh Kudus itu, ya, nggak ada kaitannya sama apa yang Yesus lakukan. Enggak, dia melanjutkan apa yang Yesus dulu lakukan. Ya, karena dia pribadi yang lain dengan peranan yang sama. Berarti dia melakukan yang sama. Berarti apa, saudaraku? Ya, dialah ya, apa, saudara, mentornya kita, guru kehidupannya kita. Seperti dulu Yesus adalah guru kehidupannya murid-murid, ya. Nah, makanya kita lihat waktu Yesus panggil mereka, Matius 4:19, Yesus berkata pada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Jadi persis Roh Kudus melakukan peranan ini. Ya, dia panggil kita untuk ikut Yesus, ya, dan Yesus yang akan jadikan kita penjala manusia, saudara. Ini dia, ini pemuritan kan, ikut Yesus, seperti lihat gambarnya, saudara ya, orang-orang ikut Yesus, ya, seperti dulu Yesus panggil muridnya ikut dia, ya, terus dia yang akan jadikan mereka, ya, penjala
manusia, saudara. Ya, seperti masih ingat sapi senior, ya, dia memasang kuknya dengan sapi junior supaya sapi junior ikut sapi senior, belajar dari sapi senior sampai menjadi serupa dengan sapi senior. Ya, nah, sapi ini ikut sapi senior ngapain, saudara? Ya, apa yang dikerjakan sapi senior dia ikut. Sapi seniornya membajak ladang, dia membajak ladang. Nah, kalau kita ikut Yesus, saudara, ya, kita akan jadi serupa dengan Yesus. Yesus itu apa, saudara? Dia datang untuk menyelamatkan, mencari dan menyelamatkan orang yang terhilang. Jadi, saudara, kalau kita ikut dia, itu yang kita pelajari. Makanya kita kalau ikut Yesus jadi penjala manusia. Nah, kemudian saudara, bagaimana? Yesus terangkan lebih detail lagi Matius 11 ayat 29, pikul lakuk yang kupasang. Nah, itu ikut dia, kayak sapi ini ikut dia. Pikul kuk itu artinya ikut dia, ya. Terus apa? Belajar. Belajar dari Tuhan Yesus. Karena dia itu lemah lembut. Ya, dia terhadap Bapak lemah lembut, belajar dari dia. Gampang dibentuk dia. Kemudian dia rendah hati, saudara, bergantung sama Bapak terus. Nah, kalau kita belajar dari Yesus seperti ini, maka jiwa kita mendapat ketenangan. Ya, kita rest, bukan kekuatan kita lagi, kita rest. Ya, kalau sapi juniornya belajar dari sapi seniornya, sapi senior itu disiplin, ya, lebih kuat, lebih terarah. Ya, dia sapi junior jangan berontak, jangan sapi senior mau ke kanan, dia ke kiri, ya. Nah, dia stres nanti. Kalau ikut aja belajar, nah, maka jiwamu akan mendapat ketenangan. Tenang. Ya, banyak orang nggak tenang karena dia lawan terus pemuridnya, guru kehidupannya. Jangan, saudara, ikut dia. Nah, seorang murid tidak lebih dari gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Ya, jadi kita belajar nggak boleh berhenti, saudara, sampai kita tamat pelajarannya. Ya, nanti kita akan jadi sama seperti guru kita. Ya, sama seperti Yesus. Nah, ini, saudara, ini 3 peranan Yesus waktu dia datang ke dunia ini. Ya, dia panggil muridnya jadi penjala manusia, kemudian dia suruh pikul kuknya, ya, belajar dari dia, dan akhirnya menjadi serupa dengan dia. Inilah, saudaraku, Yesus datang untuk ini. Nah, ketika dia pergi, dia utus Roh Kudus ke kita, berarti Roh Kudus persis melakukan ini. Nah, kita suka nggak ngerti, kita pikir Roh Kudus fungsinya lain nama Yesus. Enggak, sama. Jadi Roh Kudus datang buat melakukan pemuritan. Ya, dialah guru kehidupan yang menggantikan Yesus itu. Nah, mari kita sekarang lihat, saudara. Kita lihat ya, Roh Kudus menolong kita supaya kita bisa ikut Yesus. Next. Ya, ini dia. Ikutlah aku, kamu kujadikan penjala manusia. Ya. Nah, ikut Yesus. Kalau kita ikut Yesus, saudara, jiwa kita pasti tenang. Kalau kita belajar dari dia, jiwa kita tenang. Ya, dan kita akan pasti menghasilkan buah. Nah, mari kita lihat, kita udah bahas ini di minggu lalu. Ya, jadi sebelum saudara ya menjadi penjala manusia, saudara mesti belajar ikut dia dulu. Ikut. Nah, inilah Roh Kudus menolong kita bisa ikut dia, saudara. Dan kalau kita ikut dia, keren, saudara. Nah, ini Galatia 5 ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh. Ya, saya udah pernah bahas ini. Bahasa Inggrisnya walk in the Spirit. Ya, kalau kita walk in the Spirit, berjalan di dalam Roh, nah itulah kita sedang ikut Yesus itu, saudara. Ya, lihat gambarnya, kita sedang ikut Yesus. Yesus ada burungnya, burung merpati di kepalanya, saudara. Nah, sekarang, saudara, Yesus kan udah nggak kelihatan. Kenapa, saudara? Dia udah masuk ke alam roh.
ya kita nggak lihat dia lagi. Nanti sampai dia datang, ya dia akan kembali lagi, kita bisa lihat dia secara fisik, ya saudara. Nah sekarang dia udah masuk ke alam roh. Tapi kita bisa ikut dia nggak? Bisa. Ya, lewat peranan Roh Kudus. Bahkan lebih hebat kita bisa ikut dia, saudara. Karena kalau dulu Yesus terbatas. Yesus itu, saudara, tidak maha hadir. Waktu tubuhnya ya maksudnya. Ya. Nah, jadi dia tidak maha hadir. Sekarang Yesus ada di mana-mana. Ya, Yesus ada di mana-mana dalam roh, dia ada di mana-mana. Ya, dia bisa menyertai kita 24 jam sehari. Wah, keren, Saudara. Kalau dulu nggak bisa, murid-murid, mana Yesus? Lagi pergi. Ya, jalan. Aduh, gua mau nanya nggak bisa itu. Sekarang mau nanya Yesus, gampang, Saudara, dalam roh aja. Ya, ketika saudara bahasa roh, hurra baka shikara baka takara, itu saudara langsung connect sama Yesus. Ya, langsung connect sama dia. 24 jam saudaraku. Wah, keren. Ya. Nah, jadi kita bisa walk in the spirit. Itu artinya kita ikut Yesus tiap hari, saudara. Nah, makanya penting sekali coram Deo, saudara. Ya, terus ikut dia. Ya, ikut dia itulah coram Deo, saudara. Ya, kita tinggal di hadiratnya, berjalan bersama Yesus, ngobrol sama Yesus, bangun hubungan sama Yesus, nanya dia, dia guru kehidupan kita, ya. Tapi jangan lupa ya, kita ikut Yesus nggak sendirian. Ya, kita ikut Yesus tuh barengan dengan kompak kita, ya, dengan komunitas. Ya, kita ikut dia, saudara, sama-sama. Dia ada di dalam kita dan di antara kita. Kita ikut dia. Ini lebih keren, bisa 24 jam. Maka kalau kita hidup oleh roh, walk in the spirit, apa yang terjadi? Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Wow, pasti keinginan daging kamu mati. Ya kan? Karena ayat 13 bilang gitu kan. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi oleh roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Saudara, kita ikut Yesus saja lewat Roh Kudus, walk in the Spirit, maka nanti, saudara, Yesus melalui Roh Kudus yang akan mematikan perbuatan daging kita, saudara. Jadi perbuatan daging kita mati, otomatis mati. Nggak usah kita lawan. Nah, selama ini, saudara, kita nggak bergantung sama sang penolong itu. Ya, sang penghibur itu, pendamping kita. Dia mendampingi kita untuk melakukan apa yang kita tidak bisa lakukan. Ya, itulah fungsi Roh Kudus, saudara. Jadi kita salah selama ini. Kita mau bunuh daging pakai kekuatan kita. Matilah kita, saudara. Katanya malah kita yang mati. Ya kan? Tapi kalau oleh roh kita mematikan perbuatan-perbuatan tubuh kita. Haleluya. Maka saudara, mari ikut Yesus aja, coram Deo tiap hari, ya. Dipimpin Roh Kudus, dikendalikan oleh Roh Kudus. Pikul kuknya Tuhan. Ya, itu dia saudara artinya. Hidup dalam roh itu artinya itu, ya. Dikendalikan oleh Roh Kudus. Ya, dikuasai sepenuhnya oleh Roh Kudus. Kalau kita lakukan ini, pasti keinginan daging kita mati. Nah, kita suka nggak pakai ini, saudara. Kita terbalik. Kita mau bunuh daging dulu supaya berkenan sama Roh Kudus. Terbalik, Bung. Terbalik. Ya, jangan terbalik hidupnya. Ya, dipimpin roh, dikendalikan oleh roh. Daging pasti mati. Nah, kita enggak. Kita coba matiin daging. Ayo, gua mau matiin. Nanti Tuhan nggak berkenan. Nah, contohnya doa tadi, kita langsung tafsir, waduh, kalau saya ada dosa, ya udah, aduh, saya mesti fokus ke dosa dulu. Betul, kita harus akui dosa kita. Tuhan, aku salah. Aku berdosa, Tuhan. Ampuni aku. Udah, jangan fokus ke dosa terus. Jangan meratap
terus dosa, Tuhan. Fokus langsung. Ya udah akui udah. Sekarang jalan bersama Roh Kudus. Hidup dalam Roh. Walk in the Spirit, ya. Nanti daging kalah, saudara, ke depannya bisa mengalahkan dosa, ya kan? Nah, kalau kita enggak, kita mau kalahin daging dulu. Ya, bunuh daging, ayo bunuh. Oh, kita bunuh, saudara. Mati kau, mati, mati kau. Kita fokusnya akhirnya, ya, memanage dosa. Kita fokusnya kepada dosa. Jangan, saudara. Ya, kita udah hidup di perjanjian baru. Kita udah punya penolong. Fokus ke sang penolong itu. Nanti dia yang tolong kita mematikan daging. Kalau kita yang matiin daging, nggak mati-mati. Ya, makanya kita kayak zombie. Tahu zombie, saudara? Nah, mungkin saya udah pernah cerita. Zombie itu nggak mati-mati, saudara ya. Die hard. Ya, bahasa Jawanya mati nih angel. Ya, kan banyak orang cerita gini, Pak Edi, saya suka mati sih Pak Edi, tapi masalahnya ya saya ini selalu kalau udah mati Pak Edi, aduh, ya saya bangkit lagi. Nah itu dia. Ya, saya kemarin ikut SPK mati loh Pak Edi. Saya dengar khotbahnya, aduh mati deh gua. Ya, saya ikut ikut pria sejati, wanita bijak, lebih mati lagi. Saya paling mati ikut ESC, Pak Edi. Waduh, kalau ikut ESC udah ada mati beneran. Ya, cuman masalahnya itu Pak Edi, hari ketiga saya selalu bangkit lagi. Nah, ini mulai ketawa kelihatannya kan. Nah, itu zombie namanya. Kenapa kita nggak mati-mati, saudara? Karena kita coba matiin dengan kekuatan kita yang nggak mati. Ya kayak zombie gitu, saudara. Udah ditembak, udah mati, saudara. Bangkit lagi dia, jalan lagi dia cari korban, dia gigit orang lain, ya kena orang lain itu ketularan kematian, ya kan? Orang itu tapi aneh, mati tapi hidup, ya. Itu dia. Jalan lagi, cari mangsa, gigit, ditembak lagi, buang, mati. Bangkit lagi, ya. Di sini ada zombie, saudaraku, yang nggak mati-mati, saudara. Bahkan zombie itu, saudara, saya pernah lihat, saudaraku, itu kayak namanya Jason, saudara. Ya itu, waduh, itu ngeri banget. Itu orang tukang bunuh orang. Dia mati tapi hidup itu orang, ya. Dan nggak mati-mati. Udah ditembak, saudara. Dia udah hancur. Ya, filmnya udah habis. Ya, dia dikubur, ceritanya tinggal kepalanya dikubur. Nah, kemudian dikasih lihat terakhir di dalam kuburannya, saudara. Jason ini tinggal kepalanya, saudara. Kemudian tiba-tiba matanya kebuka. Teng, ya kan. Kaget. Kenapa, saudaraku? Supaya ada episode berikutnya, kan gitu kan? Nah, saudara coba tanya sama diri saudara. Saudara berapa episode mati bangkit, nggak mati-mati, saudara ya. Berapa episode udah coba hitung dalam hidup saudara. Kenapa saudara kayak zombie? Karena saudara tidak mengandalkan sang penolong yang adalah guru kehidupan saudara. Dialah guru kehidupan, saudara pemagangnya. Mari kita ikut dia. Kalau kita ikut dia, dipimpin oleh dia, saudaraku, pasti kita akan menghasilkan, saudaraku, buah roh. Kita pasti bisa mengalahkan daging. Daging mati. Nah, itu dia. Jadi kita ikut Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, saudara. Itu adalah untuk itu ya. Pertama supaya kita bisa ikut Yesus. Kedua, ya. Nah, ini saya ada sedikit salah, ya. Aku akan menjadikan kamu penjala manusia, atau kamu akan kujadikan penjala manusia. Ya, bukan engkau, kamu. Ini jamak. Jadi saudara, Yesus akan jadikan murid-muridnya penjala manusia. Yang jadiin siapa? Yesus. Bukan kita, saudara. Kita nggak usah pusing. Ya, ini dia. Kita ikut aja. Ya, ini sebenarnya aku akan menjadikan kamu, ya, jamak penjala manusia, atau kamu akan kujadikan penjala manusia. Jadi bukan engkau, ya, saya salah tulis. Jadi jamak, saudara.
Yang dia maksud adalah ya murid-muridnya diutus berdua-berdua ya menjadi penjala manusia. Ya berdua, Saudara, enggak sendirian, kompak. Jadi Yesus mengutus kompak menjadi penjala manusia. Nah, siapa yang akan menjadikannya? Yang akan menjadikannya yaitu Yesus melalui Roh Kudus, Saudara. Jadi sekarang Roh Kudus itu programnya adalah ngajarin saudara jadi penjala manusia. Nah, supaya saudara bisa lakukan 4 hal ini, ya. Roh Kudus mengajar saudara, satu, bagaimana mengusir setan. Ya, makanya saudara, kita belajar dari dia. Makanya untuk usir setan kita mesti penuh Roh Kudus. Waktu kita penuh Roh Kudus, saudaraku, waduh, setan takutnya minta ampun, saudara. Ya, kalau kita penuh Roh Kudus, setan kita tinggal ngomong aja, keluar kamu, keluar dia. Ya, kalau kita nggak penuh Roh Kudus, saudara, kita coba usir setan, keluar, yang keluar urat leher, setannya malah nggak keluar. Keluar nggak kamu? Kalau kamu nggak mau keluar, aku yang keluar. Itu dia, banyak orang usir setan gitu, saudara, nggak keluar, dia malah yang keluar, nyerah. Ya, nggak bisa, kita nggak bisa usir setan. Ya, kayak ada satu gereja tradisi, saudara. Gereja ini, ya, dia nggak ngerti kan usir setan. Kenapa? Karena nggak pernah dipenuhi Roh Kudus, saudara. Jadi dia satu hari melayani satu orang, saudara, ya nggak beres-beres. Akhirnya ketemu, saudara. Oh, orang ini punya jimat. Ya, jimat ini jimat yang hebat sekali, saudara. Ya, dari kampung itu. Akhirnya gereja tradisi ini ambil jimatnya, saudara. Udah, kita kembalikan aja ke pemiliknya jimat ini ya. Oke. Nah, jadi mereka bukan usir setan ya, karena mereka nggak pernah penuh Roh Kudus. Mereka datang ke tempat jimat itu diperoleh, saudara, diserahkan sama dukunnya. Dibilang begini, Pak, kami udah nggak mau pakai jimat ini lagi, Pak. Nah, sekarang kami kembalikan ya kepada Bapak dan terima kasih untuk kerjasamanya selama ini, katanya. Jadi dia bukan ngusir setannya, terima kasih untuk kerjasamanya selama ini. Ya ilah, mana bisa setan diusir kalau kita nggak penuh Roh Kudus, saudara. Ya, kedua, Roh Kudus akan mengajar kita bagaimana melakukan kesembuhan. Ya, pelayanan kesembuhan dan inner healing. Makanya kita mesti penuh Roh Kudus, baru kita bisa, saudaraku, menyembuhkan dan inner healing. Ya, kita mana bisa memberitakan Injil kerajaan kalau kita nggak penuh Roh Kudus. Karena Injil, saudara, bukan hanya diberitakan dengan perkataan aja. Coba saudara baca nanti di Tesalonika, 1 Tesalonika 1. Tapi diberitakan dengan kuasa Roh Kudus. Dengan kuasa Roh Kudus, Injil kerajaan baru ya dahsyat. Ya, sekali lagi saya tidak mau kritik kalau ada orang yang hanya perkataan aja, tapi Alkitab bilang, saudara, bukan hanya terdiri dari perkataan aja, tapi juga kuasa Roh Kudus. Ya, nah ini dahsyat, saudara. Kalau makanya kita mesti penuh Roh Kudus, baru kita bisa memberitakan Injil kerajaan. Karena nanti Roh Kudus yang mengurapi kita, dia penolong kita, dia adalah saudaraku pendamping kita, dia mendampingi kita waktu kita ngusir setan, dan kita mengandalkan kekuatan Roh Kudus. Makanya dahsyat pemberitaan Injilnya, ya. Dan bukan cuma itu, dia akan ngajar kita, saudara. Ya, dia akan mendampingi kita bagaimana kita mengajar cara hidup dalam kerajaan Allah. Inilah SPK. Inilah khotbah di bukit, saudara. SPK, ya. Ada SPK pemenang, nanti kita belajar lagi SPK pengabdi dan sebagainya. Saudara sudah ada spiritual journey ini sesuai dengan yang ditetapkan ya oleh pemimpin. Ikuti itu. Yaitu dari Alkitab, saudara. Nah, Roh Kudus pimpin kita. Makanya kalau kita nggak penuh Roh Kudus, kita nggak bisa ngajarin SPK sampai jiwa-jiwa baru itu, dapat pencerahan luar biasa, diubah hidupnya, saudara. Nah,
Jadi Roh Kudus lagi sibuk melakukan ini. Nah, saudara, apa? Saudara fokusnya apa? Penuh Roh Kudus itu bukan buat diri saudara sendiri, supaya saudara kaya, seneng, enak hidupnya. Enggak. Roh Kudus melanjutkan pekerjaan Yesus yang waktu dia ada di dunia ini. Nah, tanpa Roh Kudus, saudara, bahkan Yesus pun, ya, kita lihat saudara, tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa tanpa apa, saudaraku, urapan Roh Kudus. Mari kita lihat, saudara, bagaimana Yesus pun menjadi penjala manusia karena pekerjaan Roh Kudus. Kita lihat, ya, ini karena kemanusiaannya, ya. Yesus waktu datang ke dunia ini dia manusia 100%, saudara. Allah 100%, tapi manusia 100%. Nah, kemanusiaannya membutuhkan apa? Pertolongan Roh Kudus, saudara. Kemanusiaannya, ya. Nah, kita lihat, saudaraku, kenapa waktu Yesus dibaptis Roh Kudus mesti turun ke atas dia. Nah, dalam lembaga merpati, ya, wujud merpati. Nah, ini kata turun, sekali lagi, ya, saudara mesti ngerti sejarah orang Yahudi, ya, saudaraku, kata turun bukan berarti dia ini geographical, bukan. Ya, bukan bicara soal jarak fisik, bukan. Ya, oh, Roh Kudus dulu 3.000 kilometer di atas kita. Terus dia turun, ya, artinya turun itu, oh, jauh banget ya, dia tempuh 300 kilometer turun sampai di sini. Bukan, bukan itu. Nah, kata turun dalam konsep orang Yahudi, saudara, adalah dia turun dari dimensi yang lebih tinggi ke dimensi yang lebih rendah. Ya, dari apa? Dari alam roh. Dia menampakkan diri ke alam nyata. Ya, itu disebut turun, oke? Jadi jangan kita pikir oh turun itu dia jauh, enggak. Dia ada di alam roh. Sekarang dia turun ke alam nyata, itu maksudnya. Jadi untuk apa Roh Kudus turun ke Yesus? Nah, dia turun ke Yesus, saudara, supaya kita bisa lihat, ya. Tapi dia turun bukan untuk berdiam di dalam Yesus, karena Yesus dan Roh Kudus itu satu. Ya, jadi dia nggak berdiam lagi dalam Yesus, dia sudah ada. Cuman dia dinyatakan, saudara, untuk kita supaya kita tahu, oh, ya, kemanusiaannya Yesus itu memerlukan apa, saudaraku? Penyertaan Roh Kudus. Ya, tapi Yesus sebagai Allah, dia dan Allah itu satu. Ya, dia tidak pernah terpisah, saudara. Oke. Jadi kata turun ini itu maknanya, ya, menyertai kemanusiaannya dia. Tapi Roh Kudus ada di mana? Oh, udah ada di dalam Yesus, ya. Karena Yesus juga Allah 100%. Jadi dia dan Roh Kudus nggak bisa dipisahin, dia dan Bapa nggak bisa dipisahin, ya. Tapi dalam baptisan airnya, dia mau kasih contoh, saudara, kepada kita, ya. Karena makanya dia bilang gini, ya, mari apa yang saya lakukan ini hendaklah kita menjadi apa katanya, menjadi contoh buat kita, ya. Jadi dia, saudaraku, pakai kata kita. Nah, kemudian saudara, bukan hanya itu, setelah itu Yesus katanya dipenuhi dengan Roh Kudus lalu dibawa ke padang gurun. Wah, saudara, Yesus dipenuhi Roh Kudus. Habis itu wah, dibawa ke Hawaii. Amin. Enggak ke padang gurun. Ya, untuk apa, saudara? Untuk mengalahkan 3 pencobaan. Nah, ini 3 pencobaan yang manusia gagal, jatuh. Ya, kena 3 pencobaan ini di Taman Eden, gagal manusia berbuat dosa. Ya, nah, dia harus, ya, menjadi pembuka jalan, dia mengalahkan 3 pencobaan ini supaya kita bisa menang, saudara. Nah, bagaimana Yesus melakukannya? Dia dipenuhi Roh Kudus. Kemanusiaannya dipenuhi dengan Roh Kudus sehingga dia bisa mengalahkan 3 akar. Ya, ini akarnya yang menghasilkan kalau kita jatuh, kita berbuat dosa, saudara. Ini 3 hal ini, saudara. Yesus hadapi 3 pencobaan ini dan dia menang. Ya, dan memang Yesus nggak pernah berbuat dosa, ya.
tapi dia mengalahkannya untuk kita sebenarnya. Makanya kalau kita dipenuhi Roh Kudus, kita bisa kalahkan 3 hal ini, saudara. Nah, buat kita, 3 hal ini ada di daging kita ini, saudara. Tubuh kita. Keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Ya, ini 3 hal ini, saudara. Kita bisa kalahkan kalau kita dipenuhi Roh Kudus. Karena Yesus kasih kita model. Ya, bukan cuma model. Dia pembuka jalan. Ya, supaya kita bisa menang atas 3 hal ini, saudara. Wow, keren banget. Ya. Nah, setelah Yesus menang, nah makanya saudara, kita mesti mengalahkan 3 hal ini. Caranya gimana? Sederhana, penuh Roh Kudus. Udah itu aja. Penuh Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus, digerakkan oleh Roh Kudus, ya, dikuasai oleh Roh Kudus, nanti pasti kalah. Nah, lihat yang terakhir, saudara. Dalam kuasa Roh, setelah Yesus selesai puasa, dibilang begini, dalam kuasa Roh Kudus, Yesus mulai melakukan pekerjaan penjala manusia. Baru setelah dia selesai puasa itu, saudara, dia udah belajar penuh Roh Kudus menghadapi 3 pencobaan itu, kembali dari padang gurun dikatakan dalam kuasa Roh. Yesus ya mulai mendeklarasikan pelayanannya. Roh Kudus mengurapi aku, ya. Ya, Roh Kudus diutus mengurapi aku untuk, nah ini dia, memberitakan Injil kepada orang-orang miskin, ya. Apalagi saudaraku, ya, untuk menyembuhkan orang-orang yang hatinya terluka, ya. Itu bahasa Inggrisnya, broken hearted. Ya, untuk melepaskan tawanan, mencelikkan orang buta, ya, untuk mendeklarasikan, memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan sudah datang. Nah, baru Yesus, saudara, melakukan ya tugas penjala manusia itu. Ya, jadi dia jadi penjala manusia, saudara, karena dia diurapi Roh Kudus. Nah, makanya kalau kita mau jadi penjala manusia, kita mesti diurapi Roh Kudus, baru bisa. Kalau enggak, gagal. Yesus akan tolong kita, saudara. Nah, sekarang yang terakhir, saudara. Bagaimana caranya kita dipenuhi dengan Roh Kudus? Ya. Nah, kita lihat ada 2 ayat yang penting di sini. Efesus 5:18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Wow, saudara, Paulus membandingkan penuh dengan Roh Kudus dan mabuk anggur. Ya, mabuk anggur. Nah, mari kita lihat ya, ada kesamaannya antara orang mabuk anggur sorgawi. Tapi juga kontras. Ini berkebalikannya, artinya saudara berbeda. Nah, mari kita lihat saudara. Ya, kenapa dia bandingkan orang ya yang penuh roh dengan yang mabuk oleh anggur. Nah, mabuk oleh anggur itu artinya apa, saudara? Ya, artinya kita dikuasai sepenuhnya oleh alkohol, kan gitu kan? Kalau kita mabuk anggur itu dikuasai sepenuhnya oleh alkohol. Nah, demikian juga kalau kita penuh Roh Kudus, kita dikuasai sepenuhnya oleh alkohol dari surga itu, saudara. Ya, yaitu ya Roh Kudus, saudara. Ya, kita dipenuhi dengan Roh Kudus, dikuasai sepenuhnya dengan Roh Kudus. Nah, mari kita lihat kalau orang dipenuhi dengan alkohol, dikuasai oleh alkohol, apa akibatnya, saudara? Akibatnya, lihat, hidupnya, saudaraku, tidak wajar. Hidupnya ngaco. Coba lihat, pikirannya ngaco, kata-katanya ngaco, ya, perasaannya ngaco, perilakunya ngaco. Lihat yang di sebelah kiri. Mabuk oleh alkohol, muka ditaruh di di WC. Coba bayangin saudaraku ya. Yang ngomongnya ngaco, jalannya ngaco, ya. Apalagi saudaraku lihat
ya tidurnya ngaco, udah nggak sadar diri, saudaraku. Ya itu dia. Ya kayak gitu tuh saudara. Dia nggak berkuasa lagi, nggak bisa ngontrol diri sendiri. Karena apa saudara? Udah dikontrol penuh oleh alkohol itu. Ngaco lah dia saudara. Nah demikian juga kalau kita penuh Roh Kudus saudara. Wow, kalau kita penuh Roh Kudus saudara, diri kita nggak bisa lagi kita kontrol diri kita. Yang kontrol Roh Kudus. Artinya gini, diri kita saudara udah sepenuhnya dikuasai oleh Roh Kudus, digerakkan oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus. Bukan berarti kita nggak sadar diri, bukan. Tapi kita saudaraku udah nggak pakai kekuatan kita. Roh Kudus yang sepenuhnya mimpin kita, saudara. Ya, nah ini keren. Maka pikiran kita sekarang pikiran roh. Ya, kalau tadi pikirannya ngaco kan, ya penuh dengan anggur. Sekarang pikirannya roh. Wah, pikiran roh. Ya, perkataannya, wah perkataan dari roh. Ya, perkataannya membangun orang lain, memuji, menyembah Tuhan. Perkataannya bukan mengutuk orang lain, tapi memberkati orang lain. Nah, juga termasuk keluar kata-kata yang baru, yang diilhami oleh Roh Kudus, saudara. Kurabakasanda, rabakatakia, rabakasanda. Nah, itu dia. Makanya ada hubungannya, saudara. Ya, kita bahasa roh dengan penuh Roh Kudus, ada hubungannya. Ya, kita berbahasa roh, saudara, dikendalikan oleh Roh Kudus. Wow, luar biasa, saudara. Bukan hanya itu, perasaannya perasaan Roh Kudus. Perasaan Roh Kudus itu apa, saudara? Damai, sejahtera, sukacita, haleluya, saudara itu, ya, aman rasanya, saudara. Wah, tenang, walaupun kita ngalamin banyak tantangan hari-hari ini, saudaraku, kesulitan, kita tenang. Ya, itu perasaannya Roh Kudus, tenang, damai, aman, tidak takut. Nah, itu dia saudara. Puji Tuhan. Ya, dan bukan hanya itu, perilaku kita, perilaku Roh Kudus. Ya kan? Nah, perilaku Roh Kudus itu apa? Itulah buah roh. Kalau kita penuh roh, pasti kita keluarnya buah roh. Daging mati otomatis, saudaraku, mati. Nah, ini penuh Roh Kudus, saudaraku. Biar saudara, saya mau doakan saudara tiap hari penuh dengan Roh Kudus, saudaraku. Ya, terus karena dia mentor kita, kita pemagangnya dia. Mari kita penuh Roh Kudus terus tiap hari, saudaraku, sepanjang hari. Ya, dengar saudara, kata penuh dengan roh, ya, ini bentuknya perintah, saudara, dalam bahasa Yunaninya. Perintah, ini bukan pilihan, bukan undangan. Ya, ini adalah perintah. Kemudian kata penuh di sini, saudara, itu senantiasa artinya. Bukan penuh sekali aja, terus-terusan sampai Yesus kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Kita diperintahkan untuk penuh dengan roh. Nah sekarang, yang terakhir, bagaimana cara penuh dengan Roh Kudus? Ya, nggak usah minta lagi, saudara. Karena kita yang udah lahir baru, ya, apalagi ya kita yang percaya baptisan Roh Kudus, kita sudah ditenggelamkan ke dalam Roh Kudus. Kita sudah, saudaraku, ya, ada di dalam roh, roh di dalam kita. Kita udah ada, tinggal kita praktek aja, penuh dengan roh. Bagaimana caranya? Ya dengan iman. Penuh dengan roh itu dengan iman, bukan dengan perasaan lagi. Saya bisa penuh Roh Kudus. Sekarang Roh Kudus sudah ada di dalam saya di dalam Roh Kudus, saya mau penuh Roh Kudus. Nah, tapi ada satu tips saja, saudara. Satu aja, kalau saudara mau penuh Roh Kudus, saya selalu praktek ini dan berhasil. Mari kita lihat 1 Korintus 6, next, ayat yang terakhir, 19-20, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dengan harga yang harganya telah lunas, dibayar. Karena itu muliakanlah Allahmu dengan tubuhmu. Jadi ini kunci satu-satunya, saudara, untuk dipenuhi Roh Kudus. Menyerahkan tubuh kita.
dikontrol sama Roh Kudus. Tubuh, roh, dan jiwa kita tentunya. Ya, diwakili oleh tubuh kita. Serahin aja tubuh saudara. Ya, kenapa tubuh? Karena tubuh ini milik Roh Kudus. Tubuh ini baitnya Roh Kudus. Tubuh ini bukan milik kita lagi. Kita serahkan. Inilah Roma 12 ayat 1. Ibadah yang sejati. Persembahkan tubuh kita. Waktu saudara persembahkan bilang gini, Tuhan, ini bukan milikku lagi. Ini miliknya Engkau. Roh Kudus berdiam di dalam aku. Oh, Roh Kudusmu Tuhan, ambil alih sekarang. Ya, ini tubuhmu. Nih, saudara bayangin tubuh saudara, rumahnya dia. Ada ruang-ruang di dalamnya. Roh Kudus mau memenuhi setiap ruang-ruang itu, saudara. Nah, serahin aja. Roh Kudusmu Tuhan, Engkau ada di sini. Terima kasih Tuhan. Aku persembahkan tubuhku sebagai korban yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Engkau. Itulah ibadahku yang sejati. Kuserahkan Tuhan. Nah, sekarang saudara, saya mau ajak saudara ya praktek hari ini. Ya, semua kita saudara, mungkin Pak Hadi ya bisa buka dulu mic-nya. Kita doa sama-sama. Dan setelah doa, saudara, nanti kita semua buka mic. Setelah doa buka mic, nah nanti kita terus mengalir bersama Roh Kudus. Roh Kudus akan memberikan kepada saudara pengurapannya. Dia akan mengalir dalam hidup saudara. Dia akan penuhi saudara. Ya, karena bagian saudara menyerah aja. Bagian dia, saudaraku, dia penuhi kita. Nanti kita mulai ucapkan bahasa-bahasa yang baru itu. Mari, ya Pak Hadi bersama dengan saya, ya ikuti doa saya. Katakan, Bapa di surga. Bapa di surga. Aku percaya Tuhan. Aku percaya Roh Kudus Tuhan. telah ada di dalam aku. Aku Roh telah Kudus telah ada dibenamkan di dalam aku. ke dalam Roh Kudus. Aku telah dibenamkan di dalam Roh Kudus. Aku telah dibaptis dengan Roh Kudus. Aku telah dibaptis dengan Roh Kudus. Dan hari ini Tuhan, aku mau terus-menerus dipenuhi dengan Roh Kudus. Aku mau terus-menerus dipenuhi oleh Roh Kudus. Aku serahkan diriku Tuhan. Aku serahkan diriku Tuhan. Tubuhku kuserahkan padamu. Tubuhku kuserahkan kepadamu. Inilah bait-Mu Tuhan. Inilah bait-Mu Tuhan. Tubuhku dan segala isinya milik-Mu Tuhan. Tubuhku dan segala isinya milik-Mu ya Tuhan. Ku persembahkan padamu hari ini. Ku persembahkan kepadamu hari ini. Ambil alihlah Tuhan. Ambil alihlah ya Tuhan. Ku serahkan sepenuhnya padamu. Ku serahkan sepenuhnya kepadamu. Nah, biarkan dia ambil alih sekarang, saudara, dengan iman. Biarkan dia ambil alih. Saudara sudah terbenam di dalam dia. Mari, saudaraku, kita mulai, saudaraku, berespon, memuji dia, menyembah dia, meninggikan namanya. Mari kita, saudaraku, mulai berkata-kata, berkomunikasi dengan dia. Kira la baba baba kashikara baba baba kira baba baba kata kira la baba kata baba sanda kira la baba 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 kira la 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 kata kira baba kata kira baba baba ya buka
damai kasih. Rasakan kendali dia, rasakan dia mengendalikan ya. Saudara percaya dan seluruhnya dengan saudara akan maju Yesus. Haleluya. Saudara pemagang kami boleh bersyukur karena Engkau 20 kami mau terus hari ini sampai selama-lamanya. Mau ini perintah ini yang diberikan Tuhan. Penuh Roh Kudus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Roh Kudus-Mu menolong kami, pendamping kami, menolong kami apa yang kami tidak dapat lakukan. Tuhan, kami lagi yang hidup, Kristus hidup di dalam kami. Tuhan, bukan kami lagi. Kami bersyukur. Kami punya pendamping yang begitu hebat. Kami bersyukur Tuhan. Terus menjadi serupa dengan Kristus. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami terus berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Kami tidak akan berhenti Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Ya, saudara-saudara, saya serahkan, mungkin kita nggak banyak waktunya, tapi mungkin 10-15 menit. Kalau saudara ada yang mau meneguhkan, mau bersaksi, ya, atau mau bertanya, silakan. Saya serahkan ke siapa yang mimpin hari ini. Ya,
Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang mau bersaksi meneguhkan ya apa yang kita dengar hari ini, silakan bisa langsung open mic. Atau saudara mau sharing, saya dapat ini, diberkati ini, boleh. Untuk meneguhkan supaya ya kita saling meneguhkan, oke? Atau mau tanya, silakan. Pak Hadi mau Ya, menyampaikan silakan Oscar. Ya, terima kasih Kak Edi. Jadi pengajaran pemuritan hari ini yang saya dapatkan adalah penegasan bahwa Roh Kudus melanjutkan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, ini selama ini saya kurang begitu paham. Seolah-olah ini memang tiga pribadi dengan peran yang berbeda. Tapi tadi Pak Edi sebutkan bahwa penolong yang lain itu pribadi yang berbeda, tapi perannya sama. Jadi kalau Roh Kudus turut untuk apa kita menjadi saksinya, nah itu juga melanjutkan apa yang dilakukan Tuhan Yesus untuk kita menjadi penjala manusia. Jadi terima kasih saya dapat peneguhan bahwa Roh Kudus adalah pribadi yang berbeda tapi menjalankan peran yang sama, melanjutkan apa yang dilakukan Tuhan Yesus pada murid-muridnya, lanjut kepada kita. Terima kasih Pak Edi. Ya, thank you Pak Oscar untuk peneguhannya. Bahkan ya saudara, lebih sempurna lagi pemuritannya. Karena Rabi kita ada di dalam kita dan kita di dalam dia ya. Jadi kalau dulu Yesus nggak bisa 24 jam menyertai murid-muridnya. Sekarang dia 24 jam bersama kita. Kan lebih keren. Banyak orang lucu ya, pengen balik ke zaman rasul-rasul. Wah, seandainya saya jadi Petrus, pasti saya lebih bertumbuh. Ya, Yesus bisa dipegang, bisa dilihat. Ya kan? Enggak, saudara. Lebih hebat sekarang. Nah, saudara, kita nggak sadar. Waktu itu Roh Kudus belum berdiam di dalam murid-murid, belum, baru di luar mereka. Ya, jadi mereka bisa usir setan itu karena diurapi aja. Nah, dikasih kuasa, tapi habis itu ya udah. Tapi setelah penuh Roh Kudus, makanya di Kisah Rasul mereka lebih hebat lagi, saudaraku, dipakai Tuhannya kan. Nah, jadi kita jangan meniru rasul-rasul ya, cara hidupnya sebelum dia dipenuhi Roh Kudus. Ya, sesudah dipenuhi Roh Kudus itu standarnya kita ya. Oke, baik. Ada lagi yang mau atau mau bertanya atau mau bersaksi, silakan. Ya, hari ini saya diteguhkan dengan ini kayak dipenuhi oleh Roh Kudus itu adalah keinginan Roh ya. Roh Kudus itu ingin memenuhi saya. Nah, tapi memang mungkin masalahnya adalah sayanya ini yang tidak mempersembahkan tubuh saya ya untuk dipenuhi oleh Roh Kudus, untuk dikendalikan, untuk dikuasai oleh Roh Kudus. Jadi akhirnya Roh Kudus itu ya nggak menguasai hidup saya, tetapi lebih kepada ego dan keinginan saya yang menguasai. Jadi penting sekali ya memberikan tubuh ini, mempersembahkan tubuh ini ya untuk Roh Kudus kuasai gitu. Jadi yaitu Roh Kudus itu sangat sangat sopan gitu ya. Dia nggak memaksakan, tetapi ketika saya mempersembahkan tubuh saya, memberikan kendali hidup saya kepada Roh Kudus, maka Roh Kudus itu yang akan menguasai ya, mengendalikan hidup saya, membantu hidup saya. Itu Kak yang saya dapat. Ya, betul itu. Jadi ada bagian kita, yaitu kita rela mempersembahkan aja. Itu bagian kita, simple kan? Kita persembahkan, dia take over. Coba deh tiap pagi lakukan itu, saudara. Sebenarnya ini kan prinsip Coram Deo kan, yang tiap pagi kita lakukan. Cuman kita nggak sadar aja, ya kan? Coba makanya orang kalau ikut Coram Deo dengan benar,
dia pasti ngalamin ya kematian daging. Nah, saya cerita satu kesaksian ya. Jadi ada satu orang, saya nggak perlu sebut nama lah. Nah, orang ini jemaat lama, saudara. Dan dia ya pergi ke satu negeri. Nah, di negeri itu, saudara, dia hidupnya nggak benar, saudara. Jauh dari Tuhan, hidupnya hancur-hancuran. Ya, wah, pokoknya udah semua dosa yang dia tadinya bisa menang, udah nggak bisa menang, saudara. Dia kalah, hancur hidupnya, saudara. Dan dia sangat jauh dari Tuhan. Ya, nah satu kali, saudara, dia disuruh sama seseorang, coba kamu ikut ya, Koramdeo doa pagi. Nah, dia ini ikut, saudara. Nah, waktu dia ikut, saudara, disinilah dia dipenuhi dengan Roh Kudus terus. Nah, mulai, saudara, hidup dia berubah. Ya, dia bisa kalahin dosa-dosa itu, saudara, yang udah ngikat dia, waduh, udah hancur-hancuran. Nah, sekarang dia cerita, saudara, waduh, thank you Pak Edi. Saya tiap pagi bangun jam 4. Dia bangun jam 4, saudara, di sana. Ikut kita acara yang malam, ya, kan ada mesbah malam, kan. Nah, dia ikut, saudara. Sambil nyetir, saudaraku, dia ikut. Ya, bayangin, saudara, dia itu kerjanya nyetir. Nah, dia sambil nyetir, dengerin terus, saudara. Jadi dia bukan cuma itu, dia ikut kompak sambil nyetir. Ya, jadi dia bilang memang dua hal, Pak Edi, saya berubah itu dua hal. Kompak sama ikut Koramdeo terus-terusan. Dan dia akhirnya, saudara, aduh, dia cerita panjang lebar. Aduh, kami sampai nangis, saudaraku, dengar, Tuhan, dia kok bisa berubah ya Tuhan ya. Thank you Tuhan, kalau nggak ada pandemi ini dia nggak berubah. Lewat pandemi ini kita bisa jangkau dia di luar negeri. Coba bayangin, saudara. Nah, ini luar biasa ya. Jadi saudara, ayo kita penuh Roh Kudus terus ya. Kalau kita penuh Roh Kudus, itu simple. Jadi hidup kekristenan itu kita penuh Roh Kudus, langsung guru kehidupan kita, mentor kita kan. Penolong itu kerja, mentor kita jadi pemagangnya, pasti daging kita mati ya. Bukan hanya itu, kita melakukan pekerjaan penjala manusia. Nanti saudara doain orang sakit sembuh, usir setan, ya, orang diinjili bertobat. Ya, nah banyak komsel-komsel cerita, saudara. Sekarang dari hasil KKR itu mereka follow up, saudara. Wih, luar biasa, mereka semangat sekali, berapi-api ya muridin orang. Ya, ada yang baptis sekeluarga, orang Kedar, saudara. Sekeluarga loh dibaptis, saudara. Bukan hanya itu, saudara. Orang Kedar ini bawa lagi temennya, saudara. Dia mulai doain orang sakit. Dia mulai, saudaraku, bisa usir setan. Dia ajak temennya, saudara. Nah, temennya ada ilmu, mau ngadu ilmu sama dia, saudara. Begitu dia doain temennya, saudara, temennya ngalamin roh takut akan Tuhan. Kuasa gelapnya langsung meninggalkan dia, saudara. Ya, diusir, meninggalkan dia. Ini temennya ini, saudara, bekas preman dulu sama-sama dia di ini, saudara, di Tanah Abang. Sekarang dia bertobat. Orang ini bertobat dan ini orang damai, saudara. Dia bakal bawa banyak nanti teman-temannya. Nah, Tuhan lagi lakukan hal-hal yang amazing, saudara. Mari kita terus penuh Roh Kudus. Haleluya. Amin. Ya, Pak Marino mungkin mau menyampaikan sesuatu. Ya, shalom Kak Edi. Hadi, terima kasih. Kak Edi, saya mau tanya ya, bagaimana kita berkomunikasi yang baik, khususnya untuk saudara-saudara kita yang di Katolik. Yang sebagian mereka memang belum karismatik ya, jadi kurang bisa menerima tentang pencurahan Roh Kudus, berbahasa roh gitu. Jadi saya alamin waktu saya undang, kita sama-sama mengalami kasih Tuhan lewat KKR. Ada yang mereka mau bertanya, jadi kita bisa jelaskan. Tapi ada yang kayaknya, oh ini apa Kristen ya? Padahal mereka juga Kristen gitu loh. Cuman disebut Katolik aja gitu. Ini mohon pencerahan Kak Edi. Ya, pokoknya gini, kita jangan
mengkritik mencari perbedaan dari sisi doktrin dan sebagainya, jangan. Karena apalagi kita punya pandangan gini, Katolik nggak masuk surga, siapa bilang? Ya, ada nggak orang Protestan yang nggak masuk surga? Ada, banyak. Ya kan, bukan mereknya. Jadi jangan pusingin mereknya, jangan. Ya, tapi kita fokus ke pokoknya mengasihi dia aja. Mengasihi dia, doain dia. Nah, saya kasih masukkan satu ayat ya. Nah, ini Yohanes 16 kita baca ayat yang ke-8. Dan kalau ia datang, Roh Kudus maksudnya, ia akan menginsafkan dunia akan apa? Dosa tunggal, bukan dosa-dosa, tunggal, dosa. Kebenaran dan penghakiman akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Jadi kalau kita mau menangkan jiwa, kita mesti inline sama Roh Kudus. Berjalan searah sama Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu menginsafkan dosa, bukan dosa-dosa. Nah, kita sering bahas dosa-dosa, bukan dosa ini. Nah, dosa-dosa itu apa? Ya semua dosa, produknya. Tapi kalau dosa, satu aja yang Roh Kudus nyatakan kepada orang yang tidak percaya bahwa dia berdosa. Nah, berdosa ini apa? Tidak percaya sama Juru Selamat. Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Itu karena kalau dosa itu diperoleh oleh manusia, ya dosa-dosa lain nggak bisa diampuni. Ya kan? Jadi dosa terbesar di dunia ini adalah tidak percaya. Ya, makanya Tuhan Yesus, Yesus bilang, pekerjaan terbesar juga adalah percaya. Makanya kalau kamu percaya, kamu sudah melakukan kehendak Tuhan, ya, pekerjaan Tuhan. Oke, jadi kita jangan fokus ke dosa-dosa, ya, jangan. Nah, kita sering kan, lu dosa lu, Katolik dosa, ya kan? Lah apa orang Protestan nggak ada dosa? Ada juga kan? Nah, kamu ini gitu ya. Kamu nggak menyembah Allah yang benar gitu. Nah, kita fokus ke dosa-dosa, saudara. Jangan. Kamu tuh masih berzina, kamu jahat, kamu ya penipu. Itu nggak akan mempertobatkan orang. Ya. Jadi kita fokus ke kita hidup dalam roh aja, bawa dia. Nanti Roh Kudus akan meyakinkan dia ini, menginsafkan dia bahwa dia berbuat dosa tunggal ini, yaitu dia nggak percaya. Nah, akhirnya ya dia bertobat, akhirnya dia percaya sama Yesus. Sekali dia percaya sama Yesus, lahir baru, nanti dia sendiri bisa tahu, oh, di gereja saya ini doktrin yang sebenarnya tradisi ini sebenarnya, ya kan? Nah, nanti dia bisa bedain sendiri, ini tradisi, ya kan? Nah, kita ikut firman aja, jangan ikut tradisi. Loh, apa orang Protestan nggak ada tradisi? Ada banyak. Bahkan tradisi-tradisi yang kita nggak sadar, kita nggak sesuai dengan firman, ya kan? Jadi gitu, Pak, ya. Fokus ke situ dulu, nanti kalau dia udah percaya Yesus, itu nggak akan jadi problem lagi. Dia bisa bedain sendiri, gitu, Pak. Ya, oke. Ya, makasih, Edi. Salam Pak Edi. Ya. Shalom. Selamat pagi. Pak Edi, itu saya mau nanya. Kan tadi Pak Edi bilang Parakletos itu adalah pendamping, penolong dalam melakukan apa yang tidak bisa kita lakukan. Nah, dia seiring berjalan di dalam dunia misi kami di sini, banyak hal yang secara manusia saya itu nggak nyangka bisa semuanya itu, karena contohnya semua orang pada berdatangan itu kan dengan perbedaan, dengan permasalahan yang berbeda-beda. Ada yang
masalah keluarga, terus saya nggak pernah mengalami masalah seperti itu, tapi saya bisa menyampaikan jalan solusi kepada mereka sehingga mereka mengalami perubahan. Karena memang jujur ya Pak, karena kami ini kan melayani khusus, kami memang spesialnya ke Kedar dan Nebayot. Jadi kan, dan kami itu mengajar mereka itu untuk mengalami sendiri firman itu, sehingga firman itu yang mengubahkan setiap mereka dan mereka menjadi murid, bahkan mereka menjadi pemurid lagi gitu. Dan contohnya kayak mereka yang mengalami dunia kegelapan. Nah, waktu kami kayak ke daerah Penajam, itu ada dukun, dukunnya bersaksi, dia bilang, "Hei, kalian itu siapa sih? Kok saya lihat ada pendekar besar bawa pedang. Kalian itu siapa sih? Kok ada pengawalnya?" katanya. Kita nggak lihat, tapi dia lihat karena dia dukun di daerah Penajam gitu kan. Jadi kami pikir gini, wah luar biasa Tuhan itu ya. Kami ini di daerah yang baru, yang tidak kenal siapa-siapa, tapi Tuhan memampukan kami dalam banyak hal. Kami itu nggak punya karunia apa-apa, tetapi waktu kami berhadapan dengan sesuatu, kami diberikan karunia yang dibutuhkan pada waktu kami melayani. Ya, Pak Edi. betul. Thank you peneguhannya. Ya, jadi memang kalau nggak ada Roh Kudus, saudara, ya kita nggak ada pendamping ya. Kita nggak punya pendamping. Nah, kita jalan sendiri. Ya pasti gagal kan. Tapi lihat Roh Kudus luar biasa. Dia kan guru kehidupan ya. Dia menggantikan Yesus ya, berperan melakukan pemuritan terhadap kita. Dia yang muridin kita, gimana kita bisa memenangkan jiwa, bisa menjawab kebutuhan-kebutuhan yang ada ya. Nah, itu semua tentunya dia mengiluminasi firman Tuhan ya. Jadi Roh Kudus itu fungsinya mengingatkan apa yang Yesus pernah ajarkan, yang telah ajarkan. Itulah firman Tuhan ya. Jadi waktu kita baca firman pun, kita dapat diiluminasi, dicerahkan pikiran kita ya. Nah, itu yang luar biasa Roh Kudus fungsinya itu ya, mengingatkan kita akan apa yang Yesus telah ajarkan dan kemudian dia juga ya memuliakan Yesus. Nah, yang lebih hebat lagi, dia akan memberitahu hal-hal yang akan datang ya kepada kita. Puji Tuhan. Oke. Mungkin karena waktu Pak Hadi. Nah, saudara, saya mau umumkan satu hal, tetap semangat ya, saudara. Jadi kita nanti akan menuai bersama-sama lagi bulan Oktober, tanggal 30. Nah, sementara itu kita lagi atur, saudara, nanti giliran. Ya, mungkin setiap 2 minggu kita ada penuaian lokal namanya. Ya, nanti misalnya ya saudara nanti ini belum dibicarakan tanggalnya, tapi prinsipnya ya kita akan tawarkan ya nanti misalnya KTC yang bikin penuaian lokal ya. Nah, penuaian lokal itu saudara ya kita lakukannya saudara nggak usah terlalu banyak supaya kita bisa handle jiwa-jiwa yang kita dapat itu ya. Misalnya 30 breakout room. Nah, nanti yang lain yang Abalov ikut join atau saudara punya network ikut join ya. Nah, nanti mungkin 2 minggu lagi Abalov Industri ya bikin. Nah, saudara join. Nah, nanti kita akan saudaraku tiap 2 bulan kita nuai sama-sama lagi kayak KKR sebelumnya. Kita momentum saudara ya, bangun momentum ini, setiap kompak akan diperlengkapi, mampu melakukan 4 hal itu saudara ya, usir setan, nyembuhin orang sakit, beritain Injil kerajaan dan ngajarin SPK ya. Nah, saudara, ini akan saudaraku kita lihat excited sekali ya, kita akan semangat, kita akan saudaraku makin ya dipakai Tuhan, makin lihat kuasa Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Itu aja yang saya ingin sampaikan. Saya kembalikan karena waktu. Ya, makasih banyak Kak Edi.
mengingatkan kita kembali supaya kita terus dipenuhi Roh Kudus dan dipimpin oleh Roh Kudus ya. Ya, selamat pagi teman-teman semuanya, Bapak Ibu. Kita bisa lanjut aktivitas pekerjaan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.